Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi menjelang siang ini kembali kita dapat melanjutkan kajian kita. Kita wajib bersyukur atas nikmat yang Allah limpahkan, terutama nikmat diberi kita kesempatan dan waktu untuk bertafaqquh fid din. Nikmat untuk mendalami agama ini. Karena ini adalah kebaikan yang sesungguhnya sebagaimana disebut dalam hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menjadikannya faqih, menjadikannya paham terhadap agama ini. Oleh karena itu, kepahaman seseorang terhadap agama adalah merupakan nikmat yang agung. Maka orang yang paling faqih, orang yang paling mengerti, paling berilmu dalam agama ini berarti orang yang banyak mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama-ulama kita yang nama mereka tetap kita sebut sampai saat ini masyhur, dan orang-orang pun selalu mendoakan mereka dikarenakan tafaqquh mereka dalam agama kita ini. Salawat dan salam kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta pada orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai dengan yaumul akhir. Para ikhwan dan juga akhwat a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Kita masuk sekarang pada kitab Ahkamul Janaiz karya Al-Imam Al-Albani rahimahullah, dan pada hari ini, pagi ini kita akan membahas bab yang ke-8 sebagaimana yang lalu telah saya sampaikan, yaitu bab alamatu husnul khatimah, yaitu tanda-tanda husnul khatimah, tanda-tanda akhir ajal yang baik atau tanda-tanda kematian yang baik. Ini bisa diperbaiki lagi enggak suaranya? Ada dengung. Baik, sebagaimana kematian itu ada ditetapkan oleh Allah yang Maha Rahman dan Maha Bijaksana, menjadikan tanda-tanda kematian seseorang yang sangat jelas, sehingga hal itu bisa menjadi dalil sebagai tanda husnul khatimah. Dan ini adalah merupakan anugerah Allah kepada seseorang. Siapa saja yang mati dengan tanda-tanda yang akan kita sebutkan insyaallah, maka tanda-tanda ini merupakan bisyarah, merupakan kabar gembira baginya, bagi keluarganya, dan bagi kaum muslimin.
Dan agama kita telah menetapkan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis nantinya, bahwa tanda-tanda ini seluruhnya berdasarkan dalil. Al-Imam Al-Albani menyebutkan ada 18 tanda husnul khatimah. Nah, bagi yang ingin mencatatnya, bersiap-siap. Kalau ini kita lambat bisa ndak tembus ini karena banyak. Tanda yang pertama, nutquhu bisyahadati indal mauti, yaitu mengucapkan syahadat ya ketika kematiannya. Jadi orang yang mati, seorang muslim yang wafat, dia mengucapkan syahadat, yaitu syahadah la ilaha illallah, maka itu merupakan kabar gembira, merupakan tanda husnul khatimah, tanda akhir ajal yang baik. Dan hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Dikatakan, man qala la ilaha illallah ya dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ya indal mauti, di saat kematiannya, atau dalam hadis yang lain, man kana akhiru kalamihi indal mauti la ilaha illallah ya dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah di saat kematiannya, maka dia akan masuk surga walau asabahu ma asabahu, walaupun dia akan menerima musibah ya sebelum dia masuk ke dalam surga. Menerima musibah berarti bisa jadi dia masuk neraka dulu, tapi sudah ada tanda kebaikan akhir, yaitu dengan dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Makanya kita diperintahkan untuk mentalqinkan orang-orang yang akan mati di antara kita. Sebagaimana di awal sudah kita sebutkan, ketika ada saudara kita yang sakit, talqinkanlah dia untuk mengucap kalimat la ilaha illallah. Ya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang-orang yang akan mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Kenapa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah indal mauti dakhala jannah yauma minad dahri wa in asabahu qabla dzalika ma asabahu. Ajarkanlah mayat-mayat kalian la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah di saat kematiannya, maka dia akan masuk surga pada hari yang telah ditetapkan baginya, walaupun dia akan mendapat musibah sebelum itu atas musibah yang ditetapkan baginya. Hadis ini sahih dan riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Dalam hadis yang lain dikatakan, man mata wa huwa ya'lamu la ilaha annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dan dia mengilmui, tahu bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, maka dia juga akan masuk surga. Hadis yang diriwayatkan Muslim dan juga yang lainnya. Dalam hadis yang lain, man mata la yusyrik billahi syai'a dakhalal jannah. Barang siapa yang mati tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu, maka dia juga akan masuk surga. Dalam hadis yang lain, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia juga akan masuk surga. Ada sekian banyak hadis lagi. Semua hadis-hadis ini menunjukkan barang siapa yang mati dan dia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, ya, dan itu diucapkan dengan qalbin muqinin, dengan hati yang yakin, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis ini disebutkan ya dalam hadis yang di dalam as-sahihah. Ya. Nah, jadi ada banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya
orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Mentalkin bukan di kuburan, bukan setelah mati, tapi ketika menjelang kematian. Jadi kalau sudah mati, ya nggak bisa lagi. Kalau seandainya sudah mati bisa diajari, nah berarti orang nggak perlu menjalankan Islam masih hidup, nanti aja nunggu mati. Kalau udah mati disyahadatkan kan nggak ada dosanya lagi aturannya. Seandainya kita berpikir yang lurus saja, seandainya orang mati bisa kita ajari untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan asik itu berarti. Ya. Nah, berarti ada orang kafir mati, kita datangilah. Mayat tadi kita datangi. Mayat, ucapkan la ilaha illallah. Nah, kalau dia bisa terima dan ada keyakinan bahwa dia bisa mengucapkan kalimat itu, berarti ngapain masuk Islam sekarang? Ngapain beramal sekarang? Nanti aja udah mati. Habis mati mengucap 2 kalimat syahadat kan masuk surga tadi. Kalau udah diajarin. Kira-kira masuk akal enggak? Enggak bisa. Ya apalagi kalau seandainya itu bisa diajari di kuburan, wah lebih enak lagi. Ya, seandainya bisa diajari di kuburan, maka ngapain kita capek-capek di dunia ini, nunggu aja nanti kalau aku udah mati ajarin ya. Kita wasiatkan sama bulan tolong nanti kalau aku mati ajarin. Biar aku bisa jawab pertanyaan malaikat dan bisa lapang kuburku. Kalau bisa seperti itu, untuk apa kita beramal di dunia? Kenapa? Nanti aja di kuburan. Kenapa? Kalau udah bisa kan nggak buat dosa lagi. Kalau di dunia ini udah ngucap masih memungkinkan untuk selalu berbuat dosa. Nah, itu logika yang mudah saja, ya, yang mudah. Ini tanda pertama. Tanda pertama mengucapkan syahadah la ilaha illallah di saat kematiannya. Yang kedua, al-mautu bi rashil jabin. Kematian dengan keluarnya keringat di kening. Seorang mukmin bila dia wafat, satu di antara tanda husnul khatimah, keningnya ini berkeringat. Ya, keningnya berkeringat. Bahkan Rasulullah SAW disebutkan, ya, sebelum beliau wafat itu tidak henti-hentinya kening beliau itu berkeringat. Sampai beliau mengusap dengan kain, keluar lagi, usap lagi dengan kain. Saat akhir kematian itulah beliau masih sempat mengatakan, la'natullahi 'alal yahud wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Inni anhaakum an dzalika, aku larang kalian dari perbuatan itu, dari menjadikan kubur sebagai masjid. Beliau masih sempat berwasiat, tapi beliau sambil mengusap keningnya. Nah, sementara di dalam hadis disebutkan dari hadis Al-Husayb radhiyallahu an, dia berkata, annahu kana bi Khurasan fa'ada akhan lahu wa huwa marid fawajadahu bil maut wa idha huwa bi 'araqi jabinihi faqala Allahu akbar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mautul mu'mini bi 'araqil jabin. Seorang sahabat namanya Husayb radhiyallahu an. Apa katanya? Dia sedang berada di Khurasan dan dia sedang mengunjungi saudaranya yang sedang sakit. Ya, yang sedang sakit. Ya, jadi namanya Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu an. Dia kunjungi saudaranya yang sedang sakit. Dan dia dapati saudaranya itu di ambang kematian, fawajadahu bil maut. Ya, dan di ambang kematian itu dia lihat keringatnya keluar dari kening. Jadi keningnya ini berkeringat. Faqala, dia pun berkata Allahu akbar. Dia berkata Allahu akbar. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matinya seorang mukmin
dengan keringat di keningnya. Mautul mu'mini bi'araqil jabin. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya, wan Nasa'i wa Tirmidzi, beliau menghasankannya, Ibnu Hibban wal Hakim wa Tayalisi wa Abu Nuaim, dan ini berkata hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Ya, dan masih ada hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa seorang mukmin yang mati di saat kematiannya keluar keringatnya di keningnya, maka itu merupakan bisyarah, merupakan kabar gembira. Maka sahabat Buraidah tadi mengatakan, Allahu Akbar. Aku dengar Rasulullah bersabda, mautul mu'mini bi'araqil jabinin. Ya, bahwasanya kematian seorang mukmin dengan keringat di keningnya. Ini yang kedua. Tanda husnul khatimah yang ketiga, al-mautu lailatal jumu'ati au naharaha. Kematian pada malam Jumat atau pada siangnya. Ya, jadi seorang mukmin, seorang muslim yang wafat pada hari Jumat atau pada malam Jumat, maka itu juga merupakan bisyarah, merupakan kabar gembira. Sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Tidaklah dari seorang muslim yang mati pada hari Jumat atau pada malam Jumat kecuali Allah akan memeliharanya dari fitnah kubur. Ya, terpelihara dari fitnah kubur. Jadi seorang mukmin, seorang muslim yang mati pada hari Jumat atau malam Jumatnya, maka Allah memeliharanya. Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Hadis riwayat Imam Ahmad, ya, wal Fasawi dari jalan Abdullah bin Umar, dan juga Imam Tirmizi dari satu di antara dua jalan, dan hadis ini memiliki syahid penguatnya dari hadis Anas dan Jabir bin Abdullah dan selain keduanya. Ya, dan hadis ini bahkan dinilai hasan dan sahih dengan berbagai riwayatnya. Jadi hadis ini menunjukkan seorang muslim, seorang mukmin yang mati pada hari atau malam Jumatnya, maka itu merupakan bisyarah, merupakan kabar gembira, tanda dari husnul khatimah. Yang keempat, al-istishhadu fi sahatil qital, yaitu seseorang yang syahid di medan perang. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah kemudian dia terbunuh. Bila dia terbunuh, maka ini merupakan syahadah, yang disebut orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ini langsung Allah firmankan di dalam Al-Quran, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. Janganlah kalian mengira orang-orang yang terbunuh di sabilillah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka dan mereka mendapat rizki. Mereka bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, dan mereka saling memberitakan berita gembira bagi orang-orang yang belum menyusul mereka dari orang-orang yang ada di belakang mereka. Mereka mengatakan, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih, dan mereka memberitakan berita gembira akan nikmat Allah dan keutamaannya, dan sesungguhnya Allah tidaklah akan menghapuskan pahala orang-orang mukmin.
surah Ali Imran ayat 169 sampai dengan 171. Pada ayat ini Allah Ta'ala memberikan berita gembira, orang yang mati syahid itu nggak mati. Orang yang mati syahid itu tidak mati. Mereka hidup di sisi Allah. Ya, bahkan mereka mendapat rizki. Ya, mendapat rizki. Bagaimana rizki yang diberikan kepada mereka? Masya Allah, terserah Allah. Ya, apa yang akan mereka dapati, kenikmatan apa, kebahagiaan apa yang mereka dapati, terserah Allah, karena itu perkara gaib. Kita hanya diberitakan mereka tidak mati, mereka hidup, mereka mendapat rizki. Bahkan mereka saling memberikan kabar gembira, yastabsyirun. Ya, terutama mereka berikan kabar gembira pada orang-orang yang belum nyusul mereka. Kita nih yang belum nyusul mereka. Ya, yang belum menemui mereka. Apa kata mereka? Jangan kalian takut, jangan kalian sedih, jangan khawatir. Ya, kalau belum mati kita ketakutan. Kalau sudah mati syahid, itulah kebahagiaan. Karena Allah yang janjikan bagi mereka. Ya, mereka merasa bahagia, senang dengan nikmat yang Allah limpahkan kepada mereka. Ya, dan ini Allah sebut dengan dua kali, farihina bima atahumullah min fadli. Mereka farihin, farih itu senang. Ya, senang dengan apa yang Allah datangkan, Allah karuniakan kepada mereka. Kemudian di akhir surah Allah katakan lagi, yastabsyiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin. Mereka saling memberitakan berita gembira dengan nikmat Allah dan karunia Allah. Ini semua menunjukkan orang yang mati syahid itu hidup di sisi Allah. Jangan tanya pula bagaimana hidupnya. Ini perkara gaib. Perkara gaib itu kewajiban kita, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, kami imani, selesai. Dan berharaplah agar kita menjumpai mereka. Kenapa? Karena mereka mengharapkan itu. Wa istabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim. Mereka beritakan berita gembira pada orang-orang yang belum menemui mereka, belum menyusul mereka. Ayo, jangan takut, jangan sedih. Jadi kita ini diberi kabar. Dari mana kabarnya kita tahu? Mereka mengharap pertemuan itu, mereka memberikan berita gembira kepada yang masih hidup. Dari mana? Dari ayat ini. Hanya kita nggak tahu, kita nggak dengar langsung, tapi ayat ini menjelaskan bahwa mereka hidup, mereka memberitakan berita gembira kepada kita. Ayo cepat susul kami. Jangan takut, jangan sedih. Ya. Nah, dalam surah Al-Imran tadi ayat 169 sampai 171. Di dalam hadis yang lain juga banyak disebutkan ini. Apa kata Rasulullah? Orang yang mati syahid itu akan mendapatkan 6 kemuliaan. Lisyahidi indallah sittu hisab. Bagi orang yang mati syahid di sisi Allah itu ada 6 keutamaannya. Yang ini enggak didapatkan dari orang lain. Apa di antara 6 keutamaan itu? Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali daf'atin min damihi. Akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya saat tetesan darah pertama mengucur dari badannya. Nah, kita nggak mati syahid ya nggak ngucur-ngucur darahnya, nggak pernah perang. Nah, orang yang berperang fi sabilillah, saat tetesan darah pertama mengucur, saat itu dosa-dosa mereka diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yara maq'adahu minal jannah. Dia melihat tempat duduknya, melihat tempat kembalinya di surga. Itu masih hidup nih, dah tengok surga nih. Orang mati syahid dan nembak, tuh surga saya. Maka para syuhada sebelum kematiannya dia selalu ngomong. Kalau antum membaca sirah dalam kitab Rafiqul Mahtum saja di antaranya, itu para sahabat ngomong, apa katanya? Sampaikan berita gembira kepada mereka, aku sudah melihat surga. Kadang saat mereka sudah sakit-sakitan, mau mati itu, saat badan mereka sudah hancur, apa katanya? Dengan senyum mereka katakan, jangan takut, aku sudah melihat surga. Jadi kalau sudah nampak
nampak surga, apalah artinya yang di belakang? Berapalah kenikmatan yang di belakang yang mau mereka tinggalkan? Okelah, ente dapat ghanimah 1 gunung emas. Saya dapatkan dunia dan isinya. 1 gunung emas baru 1 gunung. Ada berapa juta gunung di dunia ini? Hah? Yuk dapat 1 gunung emas, cuma di Irian Jaya doang. Saya dapat 1 dunia ini. Kenapa? Gunung emas punyamu itu baru setitik dari bumi ini. Bangga kan? Dapat 1 gunung emas kan? Nah, orang dapat 1 dunia gimana? Nah, kecil lah. Ya. Jadi nampak dia. Yang ketiga, wa yujaru min adzabil qabri, dia akan dilindungi dari azab kubur. Jadi orang yang syahid dilindungi dia, sebagaimana doa kita selalu. Apa doa kita? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, lindungilah aku dari azab kubur, karena azab kubur itu luar biasa. Ya, seandainya seseorang wafat 1000 tahun yang lalu, sampai hari ini dia masih diazab, sampai kiamat dia diazab, lama atau sebentar? Lama. Lihat Fir'aun sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran itu Allah sebutkan bahwa Fir'aun diazab. Ya, ditampakkan azab itu pagi dan petang. Ya, nanti hari kiamat dimasukkan lagi ke neraka lagi. Nah, orang yang mati syahid diangkat azab kuburnya. Kemudian wa ya'manul faza'al akbar, dan dia akan diberi keamanan, rasa aman, ketentraman saat al-faza'al akbar, yaitu saat goncangan yang besar pada hari kiamat itu. Kenapa? Pada hari kiamat itu nanti akan terjadi sangkakala. Ya, sangkakala ditiup, maka akan terjadi goncangan yang luar biasa dahsyatnya, dan orang yang mati syahid akan selamat. Selanjutnya, wa yuhalla hilyatal iman, dan dia akan merasakan manisnya iman. Antum mukmin kan? Beriman kan? Seandainya timbul pertanyaan kepada antum, apa rasa iman? Ya, apa yang antum rasakan dengan keimanan yang sudah antum amalkan? Terasa manis? Terasa pahit? Susah? Ragu? Menenteramkan? Coba dijawab. Seorang syahid, bagi dia iman itu manis. Rasa sakit duniawi ini sudah gak terasa lagi sama dia. Ya, sebagaimana kisah-kisah para sahabat yang disiksa sebelum mati mereka. Antum baca kisah Hubayb bin Adi, seorang sahabat yang dimutilasi. Dimutilasi diapain, Mas? Dipotong-potong, ditombak dia dari berbagai arah sampai badannya hancur. Ya. Tapi ketika dia dimutilasi, satu persatu dipotongin, dia nggak pernah ya mengeluh, sampai orang yang motong bingung. Nggak ada orang kayak gini katanya. Kenapa? Karena Allah udah tanamkan rasa manisnya iman di dalam hati. Oleh karena itu manisnya iman yasna'ul ajaib. Al-iman yasna'ul ajaib. Iman itu akan membuat perkara-perkara yang menakjubkan. Jadi rasa sakit itu akan berubah jadi rasa nikmat. Kalau bisa gitu, Allah kuasa. Keimanan yang sesungguhnya itu akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Sakit di awal, tapi kemudian Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Inna ma'al usri yusra. Ya, sesungguhnya di balik kerasnya, susahnya, beratnya yang dia rasakan, di balik itu ada ada kemudahan.
ada kemudahan. Ya, oleh karena itu seperti Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah menantang ya seorang Ahmadiyah bukan yang ini, Ahmadiyah di masa itu. Ya. Ahmadiyah, seorang yang sangat terjerumus dalam batiniahnya dan sufiahnya, mereka bangga dengan mereka itu mampu tahan dibakar. Ya, maka Imam Ibnu Taimiyah menantang mereka, ayo siapkan api yang besar. Udah api menyala besar, ditantang mereka, kan mereka mengatakan kalau mereka itu tahan bakar. Ayo sekarang, saya nggak mau api kecil katanya, nggak mau sekedar lilin, ini nggak. Itu api besar. Siapa yang masuk terbakar, berarti dia yang kalah. Itu orang-orang yang tadi merasa ngaku mampu masuk api nggak terbakar, nggak ada yang berani masuk. Ya, padahal diajak sama-sama nih, ayo kita masuk sama-sama. Nggak ada yang berani masuk. Ketika Imam Ahmad ditanya, ya Imam Ibnu Taimiyah namanya Ahmad juga. Ahmad bin Abdul Halim. Ya, nama Imam Ibnu Taimiyah itu namanya Ahmad bin Abdul Halim. Jadi Imam Ibnu Taimiyah itu ditanya, "Kau engkau berani?" Apa kata dia? "Saya yakin dengan sangat bahwa api ini akan dingin." Ya, yakin dengan sangat bahwa api ini akan dingin. Jadi sudah muncul dari keimanan itu keyakinan bahwa Allah akan menyelamatkan dia. Jadi nggak ragu dia untuk masuk. Ya, sebagaimana kisah Khalid bin Walid yang diracun. Ini racun untuk bunuh dia. Dia yakin ini bismillah. Racun ini tawar. Dia minum racun tadi, orang terpelana semuanya. Diminum nggak apa-apa, tidak berdampak apapun pada dirinya. Demikian kisah sahabat yang jumlahnya hampir 30.000 orang yang melintasi sungai Efrat. Saat naik-naiknya air bersama Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak seorang pun yang tertinggal. Mereka berjalan di atas sungai yang besarnya kilometer itu, kayak mereka jalan di darat saja. Ya, sampai orang Persia mengatakan diwana artinya gila nih. Ini bukan manusia nih, ini jin ini yang kalian hadapi. Jadi ketika iman itu kokoh, maka dia akan membuat perkara-perkara yang menakjubkan. Jadi wajar kalau dikatakan orang yang mati syahid akan melihat surga, merasakan manisnya iman, lepas dari azab. Yang selanjutnya apa? Wa yujawwazu minal huril 'ain. Dia akan dinikahkan dengan bidadari-bidadari yang bermata besar, bermata bulat. Nah, kalau di dunia nggak dapat bidadari, nanti di sana dapat bidadari. Kalau di sini bidadarinya satu, bidadari dunia itu istri kita ya kan. Nanti di sana dikasih banyak. Kemudian wa yushaffa'u fi sab'ina insana min aqaribihi, dan dia akan memberikan syafaat sebanyak 40 orang, memberi syafaat untuk 70 orang, memberi syafaat untuk 70 orang dari kerabatnya. Jadi orang yang mati syahid dapat memberikan syafaat kepada 70 orang dari sahabatnya, dari kerabat-kerabatnya. Hadis riwayat Tirmizi, beliau mensahihkannya, Ibnu Majah, Ahmad dengan sanad yang sahih. Dikeluarkan dari hadis Utbah bin As-Samit dan hadis Qais Al-Juzami. Ya, keduanya juga hadis yang sahih. Dan hadis-hadis yang banyak. Hadis yang banyak ya tentang masalah orang yang mati syahid. Kalau kita bahas ini nggak cukup nih, udah jam 11. Baru nomor berapa, Mas? Baru 4. Yang mau kita bahas berapa tadi? 18. Yang selanjutnya, yang kelima, al-mautu ghaziyan fi sabilillah. Orang yang wafat dalam berperang di jalan Allah. Bisa jadi dia wafat tidak di medan perang, tapi saat berperang, di perjalanan atau di pulang, atau dia sakit di medan perang itu, terkena tombak sebagai sakit, kemudian dibawa ke kemah. Jadi bukan di medan perang, tapi dia di kemah. Tapi dia tetap berperang di jalan Allah, maka dia juga ini merupakan kabar gembira. Hadis tentang hal ini sangat banyak juga. Ya.
Sebagaimana sabda Nabi, "Man fassala aw kharaja fi sabilillah famata aw qutila fahuwa syahid." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk fi sabilillah, ya, kemudian dia mati atau dia terbunuh. Jadi baik dia mati tanpa dibunuh oleh musuh atau dia mati terbunuh, bahwa syahidun, maka dia syahid. Ya, bahkan kalaupun dia mati di atas firasnya atau mati di atas kendaraannya atau mati tersengat, ya, terkena demam, atau dia mati di atas firash, di atas tempat tidurnya dengan apa yang Allah kehendaki, maka dia terhitung syahid. Wa innalahul jannah, dan baginya adalah surga. Jadi ketika orang sudah berniat keluar dari rumahnya untuk fisabilillah, maka ditetapkan baginya surga. Ya, hadis riwayat Abu Daud wal Hakim wal Baihaqi dari hadis Abi Malik Al-Asy'ari, dan beliau disahihkan oleh Imam Hakim. Ya, adapun hadis ini adalah hadis yang hasan. Yang ketujuh. Nah, asadis afwan. 6. Al-mautu bit-ta'un, mati terkena wabah ta'un. Apa wabah ta'un ini? Wabah kolera. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, at-ta'un syahadatun likulli muslimin. Ta'un itu merupakan syahadah, ya, mati syahidnya orang muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari wa Tayalisi wa Ahmad. Bagaimana kalau ta'un itu Allah timpakan kepada satu negeri? Ya, jika Allah timpakan kepada satu negeri, itu akan menjadi rahmat bagi orang mukmin dan akan menjadi azab bagi siapa yang Allah kehendaki, sebagaimana dalam hadis. Ya, fa innahu kana azaban yab'asuhu Allahu 'ala man yasha faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Ya, sesungguhnya ta'un itu merupakan azab, siksa yang Allah kirimkan bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah juga menjadikannya rahmatan lil mu'minin. Jadi bagi orang kafir, orang musyrik itu azab, tapi bagi orang mukmin maka itu rahmat. Falaisa min 'abdin yaqa'ut ta'un, maka tidaklah seseorang yang seorang mukmin yang terkena ta'un, fayamkusu fi baladihi sabiran, dia tetap tinggal di negerinya dengan sabar, ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballah, dan dia berilmu bahwasanya dia tidak akan tertimpa penyakit kecuali apa yang telah ditetapkan Allah baginya, illa kana lahu mislu ajri syahid, ya, maka baginya pahala seperti orang yang syahid. Hadis riwayat Bukhari wa Ahmad wa Baihaqi. Bahkan orang yang terkena ta'un itu matinya seperti mati orang syahid. Apabila karena ta'un itu keluar darah-darah dari badannya, maka darahnya itu akan berubah menjadi rihul misk. Baunya akan wangi seperti minyak kasturi, sebagaimana orang yang mati syahid. Disebutkan dalam hadis Imam Ahmad Ad-Durani. Jadi kalau sampai karena penyakit itu mengeluarkan darah, maka darahnya itu akan berubah menjadi minyak kasturi nanti di akhirat, ya. Yang selanjutnya, keberapa? Ketujuh. Al-mautu bida'il batni, orang yang mati yang kena penyakit perut. Ya, macam-macam namanya penyakit perut. Apa saja? Apa sakit perut? Macam-macam. Pokoknya penyakit perut. Karena sebutan di sini adalah da'ul batni, sakit perut. Nah, sakit perut ini dengan beragam penyakit. Ya, ada mungkin asam lambung, ada mungkin angin duduk, usus buntu atau macam-macamnya. Yang jelasnya sakit di dalam perut. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man mata fil batni fahuwa syahid." Barang siapa yang mati karena perutnya, maka dia syahid. Rawahu Muslim. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Banyak, ya, syahidnya seorang muslim. Sakit perut bisa menjadikannya mati syahid. Dalam hadis yang lain dikatakan, Rasulullah bersabda, "Man yaqtulhu batnuhu fala yu'adzaba fi qabrihi." Barang siapa yang dibunuh oleh perutnya,
nah, perutnya yang bunuh dia, maka dia tidak akan diazab di kubur. Salah seorang sahabat bertanya, ya, faqala al-akhar bala. Wa fi riwayat sadaqta, ya benar. Ya, engkau telah benar. Hadis riwayat An-Nasa'i wa Tirmizi, beliau menghasankannya. Jadi orang yang dibunuh oleh perutnya sendiri, ya, maka dia dianggap seperti mati syahid. Jadi nggak usah takut sakit perut. Kalau ada sakit kali ya, tapi nggak boleh mengeluh. Imam Ahmad pernah sakit mengeluh, dinasihati. Apa nasihatnya? Apapun yang keluar dari lisan kita, maka itu akan ditulis. Ya, wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang keluar dari lisan kita kecuali baginya ada malaikat raqibun atidun, akan mencatat. Malaikat raqibun atid. Yang selanjutnya, nggak bisa baca semua hadis ya, kalau baca nanti nggak tuntas nih satu pertemuan. Yang ke-9, al-mautu 8 dan 9. Al-mautu bil gharaqi wal hadmi. 8 9 langsung ya. Mati tenggelam. Kalau tenggelam kira-kira di angkasa apa di mana nih? Di laut ya, di air. Jadi bagus juga nggak usah bisa berenang ya kan? Cepat tenggelamnya ya kan? Nah, tapi kalau sengaja bunuh diri lain lah hukumnya. Kalau orang yang bunuh diri, maka dia akan dibangkitkan ya dalam kondisi ia membunuh dirinya. Kalau dia bunuh diri dengan gantung, jadi dia dibangkitkan saat menggantung dirinya. Kalau dia membunuh dirinya dengan menusuk-nusuk, dia dibangkitkan. Kalau dia bunuh diri dengan pistol, dia dibangkitkan dalam kondisi membunuh dirinya. Jadi siapa aja yang mati membunuh dirinya dibangkitkan sebagaimana dia sedang membunuh dirinya. Jadi jangan kepingin masuk surga nyelam aja lah. Kan tenggelam juga saya mati. Itu namanya bunuh diri. Ini mati tenggelam beneran. Dan yang ke-9, mati karena hadam. Al-hadmu ya adalah mati karena tertimpa sesuatu. Ya, misalnya orang jalan tahu-tahu ada kayu ditimpa. Jalan tahu-tahu ditendang sama mobil, bang, mati karena benturan. Apakah ditabrak, apakah ditimpa? Seperti orang yang kena longsor, mati ditimpa oleh tanah longsor. Ya, maka itu juga dianggap sebagai husnul khatimah. Tapi kalau ditimpa seperti kaum Nabi Lot gimana? Kaum Nabi Lot ditimpa oleh lumpur, ditenggelamkan Allah, lumpur itu habis. Maka ketika terjadi penelitian, digali kubur-kubur mereka, didapati mereka dalam kondisi sedang bermaksiat. Jadi artinya ya, yang akan mendapat jaminan-jaminan kabar gembira ini dalam keadaan tidak berbuat syirik, itu sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan di awal. Kemudian bukan saat berbuat maksiat. Malam Jumat Ustaz, tapi lagi dikejar-kejar polisi, dibakar orang, lain ceritanya ya. Ini matinya seorang muslim, seorang mukmin ya. Kita serahkan kepada Allah. 9 ya, 8 dan 9. Kenapa? Ini berdasarkan hadis Nabi. Rasul bersabda, syuhada khamsah. Ya, syahid itu ada 5. Al-mat'un, orang yang terkena ta'un. Al-mabdun, orang yang sakit perut. Wal gharaq, orang tenggelam. Sahibul hadmi, orang yang tertabrak, ya, yang tertimpa. Wasyahid fisabilillah, dan orang yang syahid di sabilillah. Rawal Bukhari wa Muslim. Yang ke-10, khusus untuk mar'ah, untuk wanita. Mautul mar'ati fi nisafiha fi nifasiha bisababi waladiha. Matinya seorang wanita dalam nifasnya karena anaknya. Artinya mati saat melahirkan, sebelum, di saat melahirkan, atau sesudah melahirkan saat dia masih nifas. Nah, kalau antum ingin kayak gini, antum ganti kelamin lah. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Ini khusus untuk akhwat. Antum kan sudah kena sakit perut tadi, kan sudah kena juga dapat.
Jadi kalau perempuan punya kelebihan, jangan cemburu. Itu hak mereka yang Allah anugerahkan kepada mereka. Jadi seorang wanita yang hamil dengan ikhlas, kemudian dibunuh sama anaknya. Kok dibunuh sama anaknya? Iya, disebut dalam hadis itu dia. Tapi orang yang mati dibunuh oleh anaknya, maka disebut dia syahid. Dalam hadis katakan wal mar'atu yaqtuluha waladuha. Seorang wanita yang dibunuh oleh anaknya. Artinya lahirnya anaknya itu menyebabkan kematiannya. Itu syahid. Nanti yajurruha waladuha bisararihi ilal jannah. Nanti ibunya akan ditarik dengan ususnya. Dari urat pusatnya itu akan menarik ibunya ke surga. Jadi anak ini nanti akan menarik ibunya ke surga. Nah, itu orang yang mati dikarenakan, wanita yang mati dikarenakan melahirkan anak. Kemudian yang ke-11 dan ke-12. Yang ke-12 al-mautu bil harq. Orang yang mati terbakar. Orang yang mati terbakar, ya, dia termasuk syahid. Ya, kemudian orang yang zatul jambi, orang yang mati dikarenakan penyakit perut, ya, yang merayap ke tulang-tulang. Apa? Ya, orang yang kena sakit perut tapi sakitnya ini merasuk ke tulang. Bahasa kita apa namanya? Busung lapar. Tahu busung lapar? Tahu atau enggak tahu? Iya, dia sakitnya sakit perut tapi perutnya ini seperti penyakit ganas jadinya. Karena dia sudah masuk ke dalam tulang. Ya, sakit busung lapar kita bilang. Bahasa kita ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ya, dalam hadis ini banyak. Ya, waktunya makin sedikit. Baru nomor 11 dan 12. Kemudian yang ke-13, al-mautu bida'is sil. Orang yang mati karena penyakit TBC. Orang yang terkena penyakit TBC, maka dia juga disebut syahid. Dan ini disebutkan dalam hadis juga. Ya, orang yang mati fisabilillah syahada, nifas syahada, terbakar syahada, tenggelam syahada, TBC syahada, sakit perut juga syahada. Kemudian yang ke-14, al-mautu fi sabilid difa' 'anil mal al-muradi ghasbuhu. Seseorang yang mati dalam mempertahankan hartanya karena ingin dirampok atau ingin dicuri, diambil dengan paksa oleh orang lain. Jadi orang yang mati mempertahankan hartanya. Jadi misalnya kita punya rumah, tiba-tiba sekelompok maling atau sekelompok pencuri atau sekelompok perampok datang, kemudian mereka memaksa mengambil harta kita. Jadi kita pertahankan sampai kita dibunuh oleh mereka. Maka itu juga merupakan husnul khatimah, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Man qutila duna malihi wa fi riwayatin man urida maluhu bi ghairi haqqin faqatala faqutila fa huwa syahid. Barang siapa yang mati dengan binasanya hartanya karena dia mempertahankannya, atau barang siapa yang ingin mencuri hartanya dengan tanpa hak, maka dia pun memeranginya dan dia pun terbunuh, fahuwa syahidun, maka dia mati syahid. Rawal Bukhari wa Muslim dan yang lainnya. Dalam satu hadis yang lain, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Dia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika seseorang ingin mengambil hartaku? Rasul mengatakan, jangan kau berikan hartamu kepadanya. Tapi dia mengambilnya dan dia ingin membunuhku.
maka kata Rasulullah, bunuhlah dia. Ya, dia berkata lagi, bagaimana kalau dia membunuhku? Kata Rasulullah, engkau akan syahid. Ya. Bagaimana kalau aku yang membunuhnya? Ya, bagaimana dia yang membunuhku? Afwan ya. Bagaimana dia yang membunuhku? Dia yang membunuhku dikatakan huwa finnar, maka dia di dalam neraka. Jadi orang yang mempertahankan hartanya, ada orang mau merampok, pertahankan. Kalau dengan sebab itu maka dia membunuh kita, ya dikatakan kita mati syahid, dan yang memaksa membunuh kita itu dia finnar. Huwa finnar. Rawah Muslim, wan Nasai wa Ahmad. Dan terdapat beberapa hadis dalam hal seperti ini ya. Nah, kemudian yang ke-15, al-mautu fi sabilid difa' 'anid din wan nafsi. Ya, ke-15 sekaligus ke-16 ini. Yaitu orang yang mati dalam mempertahankan agamanya. Orang yang mati dalam menjaga agama, dalam menjalankan agama, dalam mengamalkan agama, dalam mempertahankannya, maka dia syahid. Demikian juga yang ke-16-nya, orang yang mati dalam menjaga jiwanya, kehormatannya. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, diantaranya, man qutila duna mali fahuwa syahid, man qutila duna ahli fahuwa syahid, man qutila duna dini fahuwa syahid, man qutila duna damihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Barang siapa yang mati mempertahankan keluarganya, maka dia syahid. Barang siapa yang mati mempertahankan agamanya, maka dia syahid. Dan barang siapa yang mati memelihara darahnya, maka dia juga syahid. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai, disahihkan olehnya, dan juga Imam Ahmad dari sahabat Sa'id bin Zaid, sanadnya sahih. Dalam hadis yang lain dikatakan, man qutila duna mazlamatihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh ya tanpa kezalimannya, artinya dia yang dizalimi, maka dia syahid. Ya, diriwayatkan oleh Imam Nasai dari Suwaid bin Muqarrin, dan juga Imam Ahmad dari hadis Ibnu Abbas dan yang lainnya. Hadis ini sanadnya sahih. Yang ke-17, al-mautu murabitan fi sabilillah. Orang yang mati yang sedang melakukan ar-riba. Apa itu ar-riba? Ar-riba adalah ya menjaga perbatasan negeri Islam dengan negeri kafir. Jadi orang yang mati di saat menjaga perbatasan negeri-negeri Islam, ya itu adalah matinya fi sabilillah. Bagaimana maksudnya? Ya, itu kan ada batas negara namanya, batas negeri Islam. Itu kalau tidak dijaga bisa jadi nanti orang kafir akan masuk, akan memerangi kaum muslimin. Maka dalam kondisi ini biasanya pemerintah menetapkan siapa yang menjaganya, siapa yang memeliharanya. Maka ditetapkanlah pemelihara di sana, menjaga perbatasan jadinya. Ya, penjaga perbatasan negeri Islam. Orang yang menjaga perbatasan negeri Islam ini bila dia terbunuh atau dia mati saat melakukan itu, maka dia fi sabilillah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang keutamaan mereka. Keutamaan orang yang melakukan riba. Ini keutamaannya. Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Ya, melakukan ribat satu hari saja kata Rasulullah itu lebih baik dari puasa sebulan dan bangun malam sebulan. Satu hari saja. Ya. Yang kedua, keutamaannya wa imma tajara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu. Seandainya dia mati, maka amalnya akan terus berlanjut menjadi amal jariah yang sudah pernah dilakukannya. Kenapa? Karena amalnya ini demi kepentingan kaum muslimin. Yang ketiga, wa ujriya alaihi rizquh, dan akan diberi balasan baginya rizkinya. Wa uminal fitan, dan dia akan diselamatkan dari fitnah.
Ini keutamaan bagi orang yang melakukan ribat. Hadis rawahu Muslim, An-Nasai wa Tirmizi wal Hakim wa Ahmad. Dari hadis Salman Al-Farisi. Diriwayatkan juga oleh Tabrani dan bahkan ditambahkan wa bu'isa yaumal qiyamah syahidan, dan dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan syahid. Ya, di antara keutamaan melakukan ribat yang lain disebutkan dalam hadis, kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi illa alladhi mata murabitan fi sabilillah fa innahu yunma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah wa ya'manu fitnatal qabri. Setiap orang yang mati maka ditutup amalnya. Setiap orang yang mati maka ditutup amalnya, kecuali orang yang mati sebagai murabitan fi sabilillah, orang yang sedang melakukan ribat di jalan Allah. Maka sesungguhnya amalnya akan terus dikembangkan sampai hari kiamat. Amalnya akan terus yunamma itu dikembangkan pada sampai hari kiamat, dan dia akan diamankan dari fitnah kubur. Tadi fitnah secara umum disebutkan fitnah kubur. Hadis riwayat Abu Daud wa Tirmizi disahihkan oleh Hakim wa Ahmad dari hadis Fadalah bin Ubaid. Dan Hakim bahkan mengatakan hadis ini sahih sesuai dengan syarat as-sahihaini, yaitu sahih Bukhari wa Muslim. Yang terakhir, ke-18, al-mautu ala amalin salihin. Mati saat melakukan amal saleh. Saat sholat mati, saat puasa mati, ya, saat berhaji mati, saat umroh mati, saat belajar mati. Ya, yang jelas melakukan amal soleh. Apa aja bentuk amal soleh? Saat bekerja mencari nafkah untuk anak istri karena Allah, itu mati. Seorang istri yang melakukan amal rumah tangga, pekerjaan rumah tangga dengan ikhlas, ya, untuk mengabdi kepada suaminya, dia ikhlas untuk mencari pahala dan ridha Allah, itu juga dikatakan sebagai mati yang husnul khatimah. Jadi wahai para ibu, wahai para wanita, para istri, berniatlah dengan tulus. Kalau suami bekerja dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, bismillah tawakal kepada Allah, mencari nafkah untuk memenuhi keluarga, melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya benar-benar karena Allah, itu dianggap syahid, ya, karena dia memelihara keluarganya, jiwanya dan seterusnya. Demikian dengan seorang istri yang menjaga harta suaminya, kehormatan suaminya, anak-anak suaminya, rumah tangganya karena Allah, ya, maka dia melakukan amal soleh, maka itu termasuk husnul khatimah. Apa janjinya? Janjinya surga. Sebagaimana disebut dalam hadis, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dengannya ia mengharapkan wajah Allah, maka akan ditetapkan baginya bahwa dia akan masuk surga. Wa man shoma yauman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa yang berpuasa satu hari karena mengharapkan wajah Allah, maka ditetapkan baginya dia akan masuk surga. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa yang bersedekah yang dengan sedekahnya dia mengharapkan wajah Allah, maka ditetapkan baginya bahwa dia masuk surga. Hadis riwayat Ahmad, ya, dari Huzaifah, dan beliau berkata lagi, ya, asnadtun nabiyya ila sadri faqala, aku sandarkan Nabi ke dadaku, dan beliau berkata, dia menyebutkan hadis ini, ya, barang siapa yang menyebutkan la ilaha illallah mengharap wajah Allah, dia masuk surga. Barang siapa yang berpuasa satu hari mengharapkan wajah Allah, dia masuk surga. Barang siapa yang bersedekah dengan sedekahnya mengharapkan wajah Allah, dia juga akan masuk surga. Artinya setiap orang yang melakukan amal saleh karena Allah, mengharapkan wajah Allah, maka ini akan masuk surga. Ya, sampai disebutkan seseorang yang, ya, menunaikan hajatnya kepada istrinya itu sedekah. Ya, bertasbih sedekah, bertahlil sedekah, amar ma'ruf sedekah, termasuk juga, ya, bermesra, berhubungan dengan
istri itu juga sedekah. Bila itu dilakukan dengan benar, dengan bismillah, mengharapkan pahala dari Allah, wafat saat itu, maka itu juga merupakan husnul khatimah. Disebutkan ya dalam satu riwayat, ada seorang ahli hadis yang sudah tua sekali. Ya. Jadi dia minta dinikahkan oleh anak-anaknya. Maka dicarikanlah gadis yang belia. Nikahlah. Maka terjadilah hubungan malam itu. Selesai hubungan, maka sang suami wafat di atas badan sang istri. Apa yang Allah anugerahkan? Yang Allah anugerahkan dalam riwayat itu dikatakan dia hamil, seorang wanita hamil, kemudian dia melahirkan seorang anak yang juga menjadi seorang ahli hadis. Ya, artinya kalau ulama yang sudah menjelang ajal saja ingin menutupnya dengan pernikahan, nah antum-antum yang masih bujang-bujang jangan sampai lapuk. Kenapa? Biasanya bujang campurannya lapuk ya, apa namanya, bujang lapuk ya. Jangan sampai lapuk, jangan sampai ayo menikah ya. Jadi semua ini menunjukkan kepada kita, inilah diantara asbab ya mendapatkan husnul khatimah, 18 macam. Demikian Allah taala alam. Namun perlu kita tambih ya, ada tambihnya, ada peringatan. Bolehkah kita mengatakan fulan syahid atau fulan fil jannah sekarang ini? Ya, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh kita mengatakan, sampai Imam Bukhari dalam bab sahihnya menyebutkan bab la yaqulu fulan syahid. Bab tidak boleh mengatakan fulan syahid. Walaupun sekarang ini terjadi perang misalnya antara kaum muslimin dengan orang kafir, tidak boleh kita katakan fulan syahid. Ya, tidak boleh. Ya, sebagaimana yang banyak lakukan orang, asyahid fulan, asyahid fulan. Ya, orang katakan syahid fulan. Ini banyak ini, terutama pergerakan-pergerakan yang suka menyebut fulan syahid. Tidak boleh. Tapi kalau kita mengatakan narju lahu syahadah, artinya kita berharap semoga dia mendapat kesyahidan, mendapat syahadah, maka itu boleh. Namanya harap. Nah, harapan ini ya bisa kabul, bisa enggak. Ya, narjulahul jannah, kita mengharap semoga dia mendapatkan surga, enggak apa-apa. Ya. Nah, tapi kalau mengatakan fulan fil jannah, fulan syahid, maka ini enggak boleh. Kecuali siapa yang ditetapkan Allah taala dan rasulnya masuk surga dan ditetapkan Allah masuk neraka. Nah, Fir'aun finnar, Bapak Abu Lahab, Abu Jahal finnar, sudah dibasuh dalam Al-Quran. Ya, yang masuk surga siapa? Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Talha fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, Az-Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tambah lagi pulan sebagian sahabat yang ditetapkan Rasulullah di surga, tidak mengapa. Al-Anbiya fil jannah, semua para nabi di surga. Boleh. Ya. Nah, tapi kalau mengatakan untuk orang sekarang, ya walaupun misalnya Imam bin Bas, ya Syekh bin Bas atau Imam Ahmad, nggak boleh. Walau kita tahu Imam Ahmad itu begitu takwanya, alimnya, salehnya, tapi kita nggak boleh vonis. Tapi kalau doa, silahkan. Narju lahu syahadah, narju lahul jannah. Kita berharap semoga beliau mendapatkan syahadah, semoga beliau mendapatkan surga. Demikian. Wallahu taala a'lam. Apa Pak Is? Ya.
Ada pembunuh. Nah, iya. Ada seorang pembunuh kebetulan dibunuh dia, dikisos atau diapain ini? Dikisos pada hari Jumat. Ya. Yang pertama, pembunuhnya udah tobat atau belum? Ya. Kalau sebelum dibunuh dia sudah bertaubat, mohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, maka kita berharap bahwa itu adalah kabar gembira. Tapi kalau dia nggak taubat, hanya karena pemerintah menetapkan dia dibunuh hari Jumat, ya maka kita nggak bisa ngomong apa-apa. Kenapa? Karena seseorang sesuai dengan amalnya, dan kita juga bersaksi sesuai dengan amalnya. Wallahu ta'ala. Nah, Mas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam hadis Bapak Imam Tirmidzi Ustaz. Ya. Anda mau bertanya Ustaz tentang adakah wanita yang berperang di jalan Allah? Wanita yang berjihad di jalan Allah. Iya, banyak. Nah, Ustaz, kan dalam hadis ini kan ada 6 dalil utama di sisi Allah. Salah satunya kalau laki-laki kan dibedakan dengan kalau perempuan Ustaz. Iya. Adakah wanita yang ikut berjihad di jalan Allah? Jawabannya ada. Bahkan yang menjadi tentara langsung pun ada. Antum bisa baca dalam beberapa perangan, ya, perang Badar, perang Uhud, dan juga beberapa perang yang lain. Ya, ada wanita yang pakai baju perang, dia terjun langsung di medan perang, sampai seperti pria, seperti kisah Afra. Ya, kisah para wanita-wanita yang lain yang ikut berperang, itu ada. Ya, namun dalam satu riwayat pernah Rasulullah itu merasa tidak senang dengan sebagian wanita-wanita yang ikut perang, akhirnya mereka hampir disuruh pulang. Tapi ketika itu mereka mengajukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya kami kemari untuk membantu. Apa itu? Kami sudah bawa obat nih, kami bawa perban, kami bawa air, kami bawa makanan. Ya, jadi kami tidak terjun ke medan, tapi kami akan mengobati orang yang sakit, akan memberi makan yang kelaparan, ya, akan merawat orang-orang yang memang terluka. Maka Rasulullah membolehkannya. Ya, membolehkannya. Ya, mereka fisabilillah. Ya, dan semoga mereka juga mendapatkan apa yang didapatkan oleh laki-laki. Wallahu ta'ala alam. Karena mereka ikut berjihad. Mereka bahkan lebih baik dari bidadari. Ya, antum pingin baca saja kisah dalam buku Surga Neraka boleh, atau dalam buku Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, bab akhir tentang penghuni surga dan juga penghuni neraka. Nah, itu bisa dibaca bagaimana keutamaan seorang wanita dunia dengan seorang wanita bidadari. Jadi wanita bidadari dia nggak pernah merasakan beratnya dunia. Dia udah di surga, cantik selalu dia. Wanita dunia dia sudah merasakan beratnya dunia. Jadi ganjarannya lain. Ya, dalam kisah disebutkan seorang laki-laki mukmin akan dinikahkan dengan 2 penduduk wanita dunia. Ya, dan akan diberikan sekian banyak. Dalam hadis yang lain itu kata apa 60 atau 70 orang bidadari. Gak usah takut, Pak. Yang tua-tua nanti balik muda. Kebagian. Nah, yang tua-tua balik muda, balik gagah. Dan Allah berikan kekuatan dalam sehari bisa berhubungan sekian kali. Nah, di sana ditambah kekuatannya. Fisiknya juga dirubah, Pak. Nggak kecil-kecil gini. Fisiknya nanti akan dikembalikan seperti fisiknya Nabi Adam, yang tingginya 30 hasta,
lebar badannya 6 hasta. Kira-kira berapa lebar tuh? 1 hasta sepiro, Pak? Ini 1 hasta. Jadi kalau 30 hasta 30 kali gini. Kalau tangan saya pendek, kalau tangan yang panjang kayak Mas Ded ini Nah, ini kenapa? Badan kita ini nggak lebih dari ini aja ini. Besar sedikit atau kurang sedikit. Ini 1 hasta. Nanti tinggi kita 30 hasta, lebarnya 6 hasta. Nah, gede atau kecil itu nanti? Hah? Apanya? Nah, bisa. Tingginya 30. Nah, itulah kira-kira. Hampir 2 meter. Ya? Tingginya 30. Berapa meter itu? Nah, kan lebih puncak-puncak itu kan, lebih hubungan itu kan tingginya kan. Nah, dengan badan kan? Itu di hadis, Pak, disebutkan. Nabi Adam besarnya segitu dalam hadis. Nah, coba awak kira-kira seperpiro nih gitu. Cilik ya kan? Baik, ini ada beberapa pertanyaan, saya jawab dulu ya. Apakah orang yang masih punya hutang namun dia masuk dalam kriteria syahid, apakah dia mati syahid? Iya, salah satu yang tidak menyebabkan syahid itu terangkat adalah hutang. Jadi walaupun dia mati syahid, kalau punya hutang, terhalangi dia sampai terlunasi hutangnya. Sudah kita bahas di awal ya. Hutang ini menghalangi semuanya. Jadi ayo bersegeralah membayar. Nah, yang berniat hutang untuk segera membayar, Allah mudahkan membayarnya. Yang berhutang sengaja mengolor-ngolornya, apalagi sengaja nggak berniat bayar, akan Allah beratkan, susahkan antum bayar hutang. Ya, saya niat kali Ustaz, mau cepat bayar ini. Kalau ada duit tapi beli mobil dulu Ustaz ya. Nggak bener itu. Bayar dulu hutangnya, jangan dulu mikir beli ini itu beli macam, bayar dulu. Udah tuntas, baru cari yang lain. Ya, jadi prioritasnya itu adalah kepada pembayaran hutang dulu. Wallahu a'lam. Bagaimana orang yang mati karena penyakit TBC? Tapi sudah disebutkan tadi. Ya, yang disebabkan oleh merokok. Waduh. TBC yang disebutkan oleh merokok. Nah, kalau TBC-nya karena tindakan haram, nah ini kesalahannya. Bisa jadi ini rahmat baginya. Kenapa? Dengan itu dia sadar dan tobat, atau malah menjadi azab. Ya. Tapi dia meninggal ketika sedang menjadi imam sholat. Wow, berarti dia ada tobat ini. Ya, kenapa? Karena sedang melakukan amal soleh. Jadi seseorang yang masih melakukan dosa besar dan juga melakukan amal soleh mati, bagi keyakinan akidah ahli sunnah, kalau dia tidak bertaubat, kita serahkan perkaranya kepada Allah. Apakah Allah akan mengampuninya atau Allah akan mengadabnya? Semua itu kita serahkan kepada Allah. Tapi sebagai seorang mukmin kita nggak boleh memvonisnya. Tapi kalau dia nampak telah bertaubat, telah melakukan amal saleh, maka kita dengan bentuk harapan, semoga Allah mengampuninya, ya, membalas amal perbuatannya, melapangkan kuburnya, itu bentuk. Dan ingat, doa kita kepada seorang mukmin yang gaib, yang jauh dari kita, ya, itu pahalanya besar. Allah hadirkan malaikat di sisi kita yang akan menyebutkan walaka misluhu, dan bagimu sepertinya. Jadi kalau kita doakan orang lain dengan kebaikan, itu malaikat doakan kita bagimu sepertinya, bagimu sepertinya, bagimu sepertinya. Terus malaikat sampai kita berhenti berdoa. Jadi nggak usah sayang doai orang lain. Ya, jangan sayang mendoakan orang lain. Ini kadang sayang doai orang lain. Sampai istrinya aja nggak mau doain. Doain istrinya nggak mau. Doakan apa istrimu? Doain istriku. Aku aja belum. Jangan, doakan selalu diri kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin. Jangan merasa rugi. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampuni dosa orang-orang muslim dan muslimat. Atau doa
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Ya Allah, Rabb kami, ampunilah dosa kami, dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Jangan kau jadikan di hati kami kedengkian, dendam kepada mereka. Ya, sesungguhnya engkau maha kasih, maha penyayang, dan maha pengampun. Jadi, jangan sayang doai seorang muslim, doainlah. Ya. Apalagi kalau nengok kita ada saudara kita yang benar-benar nyeleneh, doai dia kebaikan. Wah, enak tenang. Apa antum nggak bahagia kalau nengok saudara antum yang tersesat itu kemudian selamat dan mendapat petunjuk? Atau kita merasa bahagia, ya men sesat kabeh wae, men aku dewi masuk surga, gitu. Apa bahagianya kalau karena kita orang lain masuk neraka? Ya, bahkan doakanlah orang yang kita benci, tapi dia seorang mukmin ya, doakan dia dengan kebaikan. Ya Allah, ampunilah fulan. Ya Allah, bukakan hatinya, beri dia petunjuk ya Allah, jalankan dia ke atas sunnah, kuatkan agama ini dengannya. Nggak ada salahnya antum berdoa untuknya. Jangan sakit hati aja, entah kapan berhentinya. Rugi kali ya, doai kawan kita ya. Jangan demikian. Seorang mukmin tidak demikian. Sebagaimana doa tadi. Ya, dia nggak mau doain aku, Ustaz, nggak apa-apa. Itu urusan dia. Tapi kita mendoakan dia yang moga-moga dengan doa kita dia mendapat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk, itu bagi antum pahala dia semuanya. Dia tobat, dia sadar, dia sholat, dia puasa, dan seterusnya, antum dapat pahala terus. Lihat ganjaran pahalanya yang disediakan Allah. Tahu-tahu dia belajar ngaji, alim, pinter, antum dapat terus pahalanya. Dia ngajar orang lain lagi, antum dapat lagi dari orang-orang lain tersebut. Enggak kebaikan. Kenapa? Man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia dapat pahala sebagaimana orang yang melakukannya tanpa dikurangi. Nah, mungkin saja kita ini masih enggan mendoakan saudara kita. Jangan enggan. Kalau kita doakan diri kita, doakan saudara kita, apalagi keluarga terdekat, ayah, ibu, ya, saudara kita, kerabat kita, apalagi istri dan anak. Ini doain istri gak mau. Ya, nah, doakan istrinya dengan kebaikan. Ustaz, mohon izin karena keluar dari pembahasan. Luarlah sana. Termisunya ya. Apakah panitia-panitia pembangunan masjid ataupun pondok pesantren wajib mengetahui siapa yang memberikan sumbangan infak? Jawabannya tidak. Ya, kenapa? Kalau seseorang memberi amanah, Pak, ini ada infak, ya, atau sedekah, ya, kemudian yang memberi itu nggak mau ngasih tahu, kita nggak berhak menuntut. Jadi ada hamba Allah berinfak, ya sudah. Ya, apakah panitia boleh tahu? Ya boleh. Ya. Siapa Pak yang infak? Fulan. Dengan itu kita bisa mendoakan secara khusus kepadanya. Kalau kita tahu kan lebih khusus kan? Ya Allah, jazakallah khairan. Ya Allah, balaslah dia dengan kebaikan. Kan jadi khusus. Jadi, kalaupun kita mau nggak tahu boleh, kalaupun tahu boleh. Sebagaimana para sahabat. Ada yang bersedekah terang-terangan seperti kisah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya. Mereka datang bawa harta pakai gendongan lagi gini. Ya, ditumpahkan gendongan itu yang berisi dinar, dirham supaya dia di pangkuan Rasulullah SAW. Nggak takut mereka. Ya, tapi lepaskan dari niat-niat riya. Nah, sebagainya lepaskan, dijauhkan itu. Nah, itu yang penting perlu kita pahami. Jadi, bolehkah orang sirron? Sirron juga utama. Ya, sirron juga utama. Misalnya seseorang mengatakan, "Mas, tolong Mas berikan sama fulan Mas, jangan sebut-sebut aku ya. Pokoknya katakan saja hamba Allah berinfak." Selesai. Ya udah, Mas ini harus jaga. Dia harus jaga. Ya, Pak, ini ada yang infak, Pak. Nah, siapa? Orangnya enggak mau disebut kecuali dengan hamba Allah. Ya udah, hamba Allah. Selesai masalahnya. Doakan dia semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Allah Maha tahu dengan hal ini. Ya. Nah, jadi dua-duanya ada kebaikan. Ya, dua-duanya memiliki maslahat. Mungkin gini Ustaz, ini sekarang kan banyak bukan apa
lain sumbernya, sumber harta yang diberikan untuk infak itu barangkali. Kalau sumber maksudnya, misalnya saya ngasih dari mana asalnya gitu. Gitu, oh, kalau seperti itu, tidak semuanya mesti tahu, Pak. Ya, kenapa? Karena kita bisa tidak tahu. Ya, contoh kecil begini, ini contoh kecil ya. Ketika Rasulullah ya membuka Fathu Makkah, ya terjadi pembebasan kota Mekah. Maka ketika itu, ya berhala-berhala itu memiliki pundi-pundi. Memiliki pundi-pundi. Tahu pundi-pundi? Berhala, patung-patung itu biasanya ada tempat pengorbanan, di mana orang naruh harta di situ, naruh sajen di situ dan sebagainya. Sudah? Ini harta apa ini, Pak? Harta syirik. Harta yang dibuat untuk syirik kepada berhala. Ya, tapi Rasulullah mengambilnya dan memanfaatkannya dan memberikannya. Ya, kenapa? Karena untuk kepentingan kaum muslimin diambil oleh Rasulullah. Nah, jadi kita kalau nggak dikasih tahu, nggak usah cari tahu pun nggak apa-apa. Ya. Nah, tapi kalau kita sudah dikasih tahu, Pak, ini harta nyolong ini, Pak. Ya, bahasanya nggak nyolong. Ini korupsi. Apa deh, ikhwan ya? Afwan. Kalau Anda secara pribadi, maka Anda menjauhi hal-hal seperti ini. Kalau seandainya Anda mau terima, pondok itu mungkin sudah sangat megah. Ya, bukan sekali. Nah, tawaran kepada Anda langsung itu bukan sekali, berulang-ulang kali tawaran itu datang. Hah? Dengan jumlah yang di atas M. Bukan juta, enggak, kalau juta dikit kali itu. Di atas M, yang sekian M itu. Saat ini ada uang sekian M. Saat mau terima. Uang apa ini? Uang korupsi. Korupsi ya, hah? Bukan itu masalahnya. Masalahnya uang ini sudah tahu duluan kita syubhatnya dari siapa? Ini mantan bupati, Ustaz. Uang apa? Ya, sudah berat kita. Ya, kenapa? Secara samar kita sudah ya memprediksi uang apa? Jelas-jelas dibilangnya ini uang korupsi, Ustaz. Kalau dipulangkan ke negara, ya uang ini habis saja, Ustaz. Bakal dikorupsi lagi, Ustaz. Jadi biar aja ya ininya disidang. Karena kebetulan ini sedang disidang ini orang. Ya, orangnya sedang disidang. Jadi dia utus wakil ke saya untuk ngasih ini. Dah. Ada satu lagi yang datang baru keluar dari penjara setelah sekian belas tahun di penjara. Udah bersih dari hukuman pemerintah. Uangnya itu ada sekarang. Ini uang, Ustaz, saya serahkan semuanya untuk bangun pesantren. Uang apa? Uang kami ngerampok dulu, Ustaz. Nah, saya belum selesai ngomongnya, sabar dulu. Jadi kalau hal-hal seperti ini sudah jelas posisinya, tapi saya pribadi kita menghindari hal ini. Apa masalahnya? Ya, kita belum tahu nih fulan ini siapa. Bisa jadi masalah ini akan panjang. Kemudian berlanjut ke kepolisian, kejaksaan sebagai jadi tanya uang itu kemana? Aku taruh di pesantren. Dah, antum sekarang jadi apa? Penerima uang korupsi. Weh, selesai. Sudah selesai kan? Nah, selesai. Jadi masalah itu kita hindari dengan kenapa? Ya, sebaiknya hal-hal yang saleh itu dibangun dengan amal saleh, kecuali apa yang dibolehkan oleh syariat. Nah, pertanyaan tadi beda ya, beda dengan uang syirik ya. Beda dengan uang syirik dengan uang yang dari patung tadi. Ini nggak nyuri, nggak ngapa-ngapain. Ya, uang ini boleh dipakai, dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin. Sebagaimana makanan yang nggak boleh adalah sembelihan. Sudah kita bahas di sini. Sama dengan emas riba. Uang riba itu boleh dimanfaatkan sebagai fatwa Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Uang riba itu boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin. Yang nggak boleh, yang membuatnya riba nggak boleh memakannya. Saya yang nabung, maka saya nggak boleh
memakannya. Tapi orang lain boleh. Ya, boleh untuk bangun apa aja boleh. Pasar, jalan, masjid boleh. Ya. Nah, kenapa? Karena uang itu sudah berpindah dari pemilik pertama kepada pemilik yang kedua. Pemilik yang kedua sudah bersih. Adapun yang curian, yang apa tadi, dia masih bersangkutan dengan orang. Kalau riba, dia nggak bersangkutan. Itu memang hak yang diberikan atas jasa yang secara hukum nasionalnya adalah sah. Antum mau dituntut apa oleh pemerintah? Kalau nerima uang riba 5 miliar. Banyak kali 5 miliar. Dikit itu, Mas. Bunga dana haji, saya baca di koran, ya, itu per bulan sampai hampir 1,3 triliun. Kalau 5 miliar sedikit, 1 bulan. Kenapa? Karena udah sekian, mungkin hampir mencapai ribuan triliun udah. Dana yang dari puluhan tahun lalu sampai hari ini nah itu satu hari berapa? Ya, kalau 100 triliun saja dana itu, ya, dan sedangkan uang di bank itu dengan bunga 0,6% saja, tentu bisa bayangin berapa per bulannya. Berapa? Hampir 1 triliun kan? 600 juta. Ya, hampir setengah miliar. 600 juta. 600 miliar maksud saya. Kalau 100 triliun. Nah, bagaimana kalau ini? Makanya saya baca 1,3 T per bulannya. Banyak enggak? Banyak lah. Jadi uang riba berbeda karena dia enggak berkaitan lagi dengan hukum. Dia kalau sudah pindah tangan sudah. Tapi kalau pencurian, korupsi, ini ada yang punya harta ini. Uang curian ada yang punya enggak? Ada. Kalau riba nggak ada yang nuntut, bank nggak nuntut. Mana uang riba bunga yang udah tak kasihkan sama aku mbien? Nggak ada. Oh, itu bahkan kewajiban memang harus dia keluarkan, akad yang sudah dia buat. Tapi kalau curian nggak bisa. Sudah minta sama yang punya. Mana punya aku dulu? Tak kasihkan bulan katanya. Jadi kan, jadi kita minimalnya penadah nanti kan. Udah berat. Jadi hukum yang berbeda. Itu menurut saya ya. Wallahu a'lam. Ya, jadi kalau bentuknya online, ya mungkin ini tidak sampai harus detail tahu dari mana. Ya, karena banyak yang online ini pun bahkan tanpa diketahui siapa yang memberikannya. Wallahu taala. Saya rasa cukup sampai sekian. Demikian alhamdulillah, semoga bermanfaat. Ya, insyaallah akan datang kita sudah mulai masuk pada bahasan-bahasan tentang penyelenggaraan jenazah, yaitu ghuslul mayit. Sudah masuk pada pemandian jenazah. Jadi kalau sudah masuk nanti bab ini, mungkin 1-2 pertemuan akan datang bisa dibuat prakteknya. Nah, kalau prakteknya dari sekarang panitia, ana harap sediakan saja bahan-bahan untuk mempraktekkannya. Ya, kapannya, kapasnya dan yang lain-lainnya. Kemudian siapkan orang yang siap untuk menjadi mayatnya. Ya. Nah, nggak bisa, lu bisa nggak punya kuping, nggak punya kaki, nggak punya tangan. Gimana mewudukkannya? Ya, kalau enggak cari boneka. Ya, ada boneka. Tapi nggak asik. Orang langsung aja. Kenapa takut kalau orang bakal? Saya dulu kebetulan saya yang jadi praktek. Dilipat lintes sama mereka. Ya sudah. Nah, baru kemudian waktu di rumah prakteknya anak saya si Patih itu. Ya, dan beberapa tempat di Medan itu di Tebing, kemudian di Medan tuh alhamdulillah ada yang anak ikhwan, ada yang ikhwan kita yang bersedia langsung. Jadi antum nggak usah takut. Ya, dan sekaligus ya orang yang memang punya hasrat untuk ikut di situ. Jadi nanti bisa praktek langsung. Ana bisa mandu, antum bisa praktek langsung. Kalau ana yang praktekkan, antum nengok doang, nggak pada pengalamannya. Ya, karena memegang mayat sama mandi sendiri itu beda.
mandi sendiri kecepak selesai ya kan. Tapi megang mayat nih, yang dipegang mayat nak guyu deh. Ada perasaan kayak gitu ya kan. Nah ini untuk kita hilangkan. Demikian alhamdulillah, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.